warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Tenaga Pendidik SMA 12 Palembang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pengembangan profesi guru yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Maria SPD. Adapun susunan acara kita pada hari ini, pertama pembukaan, kedua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Palembang, ketiga penyampaian materi oleh narasumber, dan keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, marilah bersama-sama kita membuka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan wakil yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bisa berkumpul dalam rangka mencermati hasil karya teman-teman kita yang sekarang didiseminasikan. Nah, permohonan maaf dari Bu Kepala Sekolah karena beliau sedang rapat dinas di provinsi sehingga tidak bisa ada di tengah-tengah kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat acara kita, karena dari kita untuk kita, supaya nanti Bapak Ibu bisa mencermati dengan baik apa yang disampaikan hasil penelitian teman-teman kita yang nanti tidak menutup kemungkinan bisa digunakan di kelas Bapak Ibu mengajar. Dan paling tidak kita bersyukur hari ini teman-teman kita sudah bisa memaparkan hasil penelitian. Ini menunjukkan bahwa pengembangan profesi guru dapat berjalan dengan baik. Ya, kalau kali ini ada beberapa teman kita, nanti minggu depan, bulan depan, nanti menyusul teman-teman yang lain dari hasil penelitiannya untuk tetap didiseminasikan sebagaimana budaya sekolah kita. Di sini saya ingin mencoba melakukan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian itu mengetahui sebagaimana efektivitas penerapan metode pembelajaran dalam jaringan selama masa pandemi coronavirus -19 di sekolah menengah SMA 12 Palembang. Tujuan saya mengambil penelitian ini sejauh mana aktivitas mengajar dan belajar siswa dalam jaringan selama masa pandemi. Penelitian ini saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan yang saya gunakan untuk menggambarkan keadaan tertentu untuk mengetahui hasil penelitian ini. Nah, fokus penelitian ini karena saya mengajar di kelas 12, maka saya fokuskan anak-anak yang di kelas 12. Lalu yang pasti siswa SMA Negeri 12. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Ibu Tera. Kami tertarik dengan TTK yang Ibu Maria sampaikan tentang judulnya tadi apa Bu, yang di atas tadi, efektivitas pembelajaran di masa pandemi Bu ya. Nah di sini kami mau tanyakan kan karena anak ini kan sistem sekolah masih dalam pandemi Bu ya, sehari sekolah sehari tidak. Bagaimana cara Ibu memberikan teknik wawancara dengan anak, menyampaikan ada observasi dari Ibu tadi, nah, dengan siswa itu supaya mencukupi instrumen yang Ibu sampaikan itu, bagaimana cara pengambilan datanya Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi
saya lihat salah satunya hasil ulangan dari guru-guru dan teman-teman kita. Lalu berarti hasil evaluasi, baik itu evaluasi mid semester, ulangan harian maupun evaluasi satu semester. Jadi dari situ saya bisa lihat bahwa anak-anak itu salah satunya dari nilai yang didapat dari guru, teman guru untuk siswa. Nah, yang kedua, saya juga mendapatkannya dari Zoom yang saya lakukan sendiri. Lalu saya tanyakan juga sama teman-teman guru. Itu saja. Terima kasih Bu Vera. Berdasarkan materi pertama tadi, maka kita akan melanjutkan ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rendah Haja Nurul Fadilah. Kepada Ibu kami persilakan. Saya akan menyajikan materi dari suatu penelitian yang berjudul meningkatkan hasil belajar kimia pada siswa kelas 11 SMA Negeri 12 Palembang dengan materi larutan asam basa dan larutan penyangga melalui strategi interactive question and reading orientation yang berbasis pada problem posing. Sebelumnya di sini yang saya mau ceritakan dulu adalah mengenai arti problem posing itu sendiri. Saya sering sekali menanyakan, karena saya selalu di ini problemnya problem solving. Ya, ternyata sekarang ini adalah problem posing, di mana arti dari problem posing adalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan soal atau perumusan soal dari situasi yang diberikan dengan beberapa perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat yang telah dipecahkan dalam rangka mencari alternatif pemecahan soal. Bukan suatu metode baru, tapi ini adalah penggabungan dari beberapa cara sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah atau menyelesaikan persoalan dengan cara yang telah diberikan atau dengan menggabungkan beberapa cara-cara sekaligus. Identifikasi salah dan dirasakan dengan materi kesiapan kondisi siswa, yaitu kesiapan keaktifan siswa pada proses pembelajaran masih kurang sehingga mengalami kesulitan saat terjadinya transfer of knowledge. Kemudian yang kedua, kurang mengaktifkan konsep kimia dengan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Jadi sering sekali terjadi bahwa apa yang kita pelajari ini tidak sinkron atau siswa tidak bisa mensinkronkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, hasil belajar pada semester dasar yang sudah dilakukan banyak yang belum tuntas yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sedang mendengarkan penjelasan dari Ibu Nurul. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dengan problem solving ini, posting ini, apakah bisa diterapkan untuk seluruh mata pelajaran? Itu saja, terima kasih. Akhirnya adalah solving. Tadi juga kepreset begitu, tapi ternyata ini adalah problem posing. Jadi perlu diingatkan bahwa problem posing ini bisa digunakan oleh semua mata pelajaran, tentunya dengan materi atau dengan bekal pengetahuan dasar yang sudah agak banyak. Jadi perumusan ini bisa digabungkan dengan rumusan yang lain sehingga bisa menjawab dari berbagai sudut. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Kita akan melanjutkan yang akan melanjutkan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Ike Puspasari SPD. Pada Ibu kami persilakan. Kawan-kawan semua, karena kita tahu bahwa publikasi ilmiah itu kan tidak hanya PTK. Kita sebagai guru boleh membuat makalah, kemudian juga karya inovasi. Nah, karya inovasi ini disarankan
hasil karya kita sendiri. Jadi kita peroleh berdasarkan ide tentang materi kita. Kebetulan yang saya mau buat di sini karya inovatif tentang alat peraga titik massa. Kenapa saya memilih karya inovasi di bagian KD titik massa? Karena berdasarkan kami di GMP Fisika, salah satu materi pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa menerima dan juga bagi guru menyampaikan. Jadi kadang guru di materi kesimbangan beda-beda lewat-lewat aja. Jadi intinya gini, nyampaikan materi yang penting tersampai udah lewat. Ya benar Bu Angga ya, karena materi ini gampang-gampang sulit. Kalimatnya aja kesimbangan beda tegar, tapi untuk menyampaikannya kadang siswa sulit menerima. Jadi berdasarkan pengalaman saya, akhirnya saya mencoba membuat benda yang lebih bisa diterima siswa untuk mereka mempelajari titik berat ini. Jadi kalau dengan bendanya, saya kira untuk mempelajari tentang si titik massa ini siswa lebih mudah. Kemudian nanti akan dibandingkan secara dia praktek, kemudian dengan secara dia secara perhitungan secara teori. Kita siapkan foto-foto ketika anak kita belajar di kelas. Hanya terdiri dari karton padi, kemudian gunting, lem dan sebagainya. Nanti kita membuat benang-benangnya. Jadi ketika mau membuat kesimbangan benda tegar, benda berupa lingkaran, kita membuat lingkaran. Ya, kemudian juga tergantung bendanya. Kalau dia segitiga sama kaki, siswa akan membuat dengan ukuran yang sesuai di buku. Soal-soal yang mereka kerjakan secara teoritis atau hitungan matematis. Setelah mereka membuat, nanti mereka membuat titik tengahnya atau titik setimbangnya dengan membuat koordinat. Nah ini, mereka akan membuat koordinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Bu Ike, apakah penerapan kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh umur berapa tahun saja? Atau kelas mana saja? Kelas 11 di semester 2. Nah, untuk usia saya kira untuk materi sesuai dengan materi Bu. Karena materi ini hanya ada di kelas 11. Kalaupun ini diberlakukan di anak kelas 9, saya kira juga anak kelas 9 bisa mengikuti. Karena dia simple, membutuhkan bangun ruang. Kendalanya nanti di alam. Kadang kan di kelas anak ada angin, jadi ada anak yang tidak teliti begitu menentukan titik koordinat. Jadi ketika mereka menyamakan antara hitungan secara teoritis matematisnya dengan yang secara praktik, kadang ada selisih. Nah ini balik lagi ke materi fisika, bahwa ada ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi balik lagi, disangai lagi ke materi yang di kelas 10. Jadi dari satu materi bisa untuk mempelajari 2 materi. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 16 Desember 2021 kita telah menyelesaikan 3 pemateri dalam pengembangan profesi guru. Semoga apa-apa yang telah kita lakukan pada hari ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Marilah Bapak Ibu Guru, kita menutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.